ma'a'dama sukhtaka ala rabbik, betapa besar kebencianmu kepada Tuhan. Wa tuhmataka lahu, dan tuduhanmu kepada Allah. Bedas. Wa atiradaka alaih, perlawananmu atas Allah. Wa intisabaka lahu bidzulmi, dan engkau menisbatkan zalim kepada Allah. Bedas. Wastifta'aka lahu fir rizq wal ghina wa kashfil karbi wal balwa, dan betapa besarnya penganggapan lambatnya Allah dalam memberi rizki, memberi kekayaan, menyingkapkan atau melepaskan musibah dan bala, ujian. Ini kan satu hal yang mungkin sekarang nih kita anggap wah, kita anggap itu hal yang sangat parah gitulah. Sementara dalam diri kita itu ada seperti ini. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan. Ya, jangan-jangan. Kita ini harus curiga pada diri kita. Ya kan? Kita kan sering ngedoa, ya Allah, minta duit ya Allah. Udah tahunan, cuma belum dikasih sama Allah Ta'ala. Akhirnya ngeluh dia. Parah. Ya Allah, engkau ini sebenarnya mampu nggak sih? Kasih aku 5M. Matuk. Ulama yang buruk. Manusia yang ketiga itu man lahu qalbun bila lisan, dia punya hati tapi nggak punya lisan, yaitu seorang kasih Allah Ta'ala yang tertutup, yang tidak dikenal. Dan yang terakhir itu ar-rajulur rabi' lahu lisanun wa qalbun, yaitu seorang laki-laki yang memiliki lisan dan hati, seorang manusia yang memiliki lisan dan hati. Wa huwa ar-rajulul mad'u fil malakuti bil azim, itu adalah seorang laki-laki atau manusia yang di alam malakut itu dipanggil dengan sebutan sebagai makhluk yang azim, makhluk yang agung. Sebagaimana kama jaa fil hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keterangan dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, "Man ta'allama wa amila wa 'allama du'aya fil malakuti aziman." Barang siapa yang belajar, ngaji dan mengamalkannya dan mengajarkan, maka di alam malakut itu dia dipanggil dengan atau sebagai seseorang yang agung. Ya, hadis riwayat saya Hilyatul Aulia. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhud dan juga Imam Asbahani dalam Hilyatul Aulia, Al-Baihaqi dan Ahmad. Nah, siapa orang ini? Wahwal alimu billah, adalah seseorang yang mengenal tentang Allah. Orang yang mengenal tentang Allah, wa ayatihi, dan mengenal tanda-tanda kebesaran Allah. Istauda'allahu biqalbihi ghuraiba ilmihi. Di mana Allah Ta'ala itu istauda apa? Menitipkan. Nah, menitipkan ilmu-ilmu anehnya kepada orang tadi. Jadi segala keanehan-keanehan, ilmu-ilmu yang aneh Allah Ta'ala ajarkan kepada dirinya. Allah Ta'ala titipkan ilmu-ilmu ini kepada dirinya. Wa atla'ahu ala asrarin. Dan Allah Ta'ala memberitahukan kepadanya tentang rahasia-rahasia. Tawaha fi ghairihi, tawaha an ghairihi, di mana Allah Ta'ala tidak beritahukan kepada selain dirinya. Betul. Wastafahu, Allah Ta'ala memilihnya, wastabahu sama wajadabahu ilaihi, dan Allah Ta'ala menarik dirinya kepada Allah. Allah menarik orang tersebut kepada Allah, kepadanya. Warqahu ila babi qurbihi, dan dia naikkan tingkatannya tuh kepada pintu kedekatan dengan Allah. Hadahu, Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Wa syaraha sadrahu,
hatinya itu dibuat tenang liqabuli tilkal asrari wal ulum, untuk menerima rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu tadi. Hebat. Alima amila Allama. allama ya. Tiga syaratnya ya. Ya. Ta'allama amila allama. Nah, Du'iya fi malakut aziman. nah. Jadi dia di alam malakut itu panggil sebagai seorang yang agung. Terus Ada orang begini. Alima, ta'allama, amila. Tapi wala yu'alim. Tidak bro, mengajar. mode pesawat bro. Nggak ngajar. Tidak mengajar. Ya bisa jadi itu golongan yang sebelumnya cek ya. Oh iya, golongan. Seseorang yang memiliki hati tapi nggak punya lisan. Berarti betapa pentingnya mengajarkan ilmu Allah itu ya. Betul. Kamu ilmu Allah. Oke. Istafahu wastabahu wajadabahu ilaihi wahadahu wa waqahu. Kalau di sini waraqahu ya, ada cetakan lain wa waqahu. Idenya naon, Bro? Wa waqahu apa waraqahu? Rokok, wako hampir mirip mana ya? Kalau waqo berarti dijaga. Rokok ngelembutakan. Wa waqahu ya. Saya tasdidan kita, Bro. Wa waqahu ngejaga artinya. Wa waqahu dan Allah Ta'ala ngejaganya, ngejaga orang tadi. Wa waqahu ilaihi. Wa waqahu ilaihi. Ya kan? Dan Allah menjaganya, menjaga orang tersebut untuk bisa sampai kepada Allah. Wa ila babi qurbihi hadahu. Kan Allah memberikan petunjuk kepadanya untuk mencapai pintu kedekatan kepada Allah. Wa syaraha sadrahu liqabuli tilkal asrari wal ulum, dan Allah Ta'ala tenangkan hatinya untuk menerima rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu yang dari Allah. Wa ja'alahu jihbidan, dan Allah Ta'ala menjadikan dirinya sebagai jihbid, nuqadan kabiron. Jadi jihbid itu kalau arti naket itu kritis, nuqadan kabiron, orang yang sangat kritis gitu. Maksudnya? Ya artinya kecerdasan luar biasa. Oh. Sehingga dia punya daya kritis yang berdasarkan atas ilmu, bukan berdasarkan namanya atas kaco. Jihbidan ya. Jihbid. Jihbid. An-nuqadul khabir, an-nuqad al-khabir, ya kan? Yang berpengalaman. Jihbid. Bisa dimanain itu apa? Sangat cerdas ya. Ya, eta. Otak doser. Nah, Jahabada. jahabidah. Jahabidah. Oke, lanjut. Jahabidah. Jamaknya. Wada'iyan lil ibad, dia mengajak, berdakwah. Jadi dakwah itu mengajak, Jadi Ais ngajak amaja, ngajak ngaji, berarti dakwah itu. Dan alhamdulillah anak narima gitu. Wada'iyan ilaihi, dan dia mengajak kepada Allah Ta'ala. Wada'iyan lil ibad. Nah, dan dia mengajak kepada hamba-hamba Allah untuk menuju ke Allah. Wa basyiran. Basyiran. Nah, basyiran di dieta. Enggak ada lagi basyiran di sini. Basyiran wa nadhira. Ada yang ketinggalan lagi tuh, Ustaz. Gue cetakannya mah bagus, kurangnya mah Masya Allah. Oke. Wada'iyan lil ibadi basyiran. Jadi ketika dia mengajak kepada hamba, kepada manusia,
Itu tidak hanya ditakut-takuti tetapi diberi semangat, diberi motivasi, sekaligus ditakut-takuti juga, memberikan kabar yang gembira sekaligus memberikan ancaman. Jangan sampai takut kepada Allah, jangan sampai durhaka kepada Allah. Nadhiron lahum, ya kan, memberi ancaman pada mereka para ibad. Hujjatan fihim, ini non ya. Wa hujjatan fihim sama. Dia itu menjadi hujjah, argumentasi di kalangan manusia. Hujjah. Hadian mahdiyah, dia berikan petunjuk. Mahdian diberi petunjuk. Syafi'an musyaffa', memberi syafaat, disyafaati oleh Allah. Shadiqan wa musad, shadiqan wa musad daqan. Dia jujur, musaddaqan, dan dijujurkan oleh manusia, dinilai jujur oleh manusia. Siddiqan, dia adalah seorang yang siddiq, sangat jujur di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau shadiqan di sisi dirinya, musaddaqan di sisi manusia, dan siddiqan di sisi Allah. Badalan, dia itu sebagai ganti dari lirusulihi wa anbiya'ihi, bagi para rasulnya dan para nabi-nabinya. Alaihim salawatuhu wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuh. Fahadha huwal ghayatu wal muntaha fi bani Adam. Ini adalah puncak, finish di kalangan manusia. La manzilata fawqa manzilati ilan nubuwah. Nggak ada lagi tingkatan setelah itu selain kenabian. Ya kalau bahasa tasawuf dia sudah jadi wali kutub gitu, Kiai. Karena nggak ada lagi tuh makom yang lebih tinggi di atas makom tersebut. Fa'alaika bihi. Kalau ketemu dengan orang seperti ini, udah kita harus mendekati orang ini. Ihdzar an tukhalifahu. Jangan sampai kita ini melawannya. Wa tunafirohu, lari darinya. Wa tujanibahu, menjauhinya, apalagi wa tu'adiyahu, memusuhinya. Ulah eta. Wa tatrukal qabula minhu, meninggalkan penerimaan darinya. Wa ruju'a ila qaulihi wa nasihatihi, dan wa tatrukul qabul wa tatruka ar-ruju'a ila qaulihi wa nasihatihi, dan jangan sampai kita ini meninggalkan kembali kepada ucapannya dan nasihatnya. Karena fa innas salamata fi ma yaqulu wa indahu. Ya, karena keselamatan itu ya ada pada apa yang dia ucapkan, nasihat-nasihatnya itu. Wa indahu, dan keselamatan itu ada pada sisi seorang kekasih Allah Ta'ala yang golongan yang keempat ini. Tuh. Fa inna, ya. Salamata indahu wal halaku wad dalalu inda ghairihi. Dan sementara kehancuran, kesesatan itu ada di selain dirinya. Atau ya dia sudah kasih Allah Ta'ala jelas jing, dijauhi, dimusuhi lah gitu kan. Ghairihi illa man yuwaffiquhu Allahu wa yamudduhu bis sadadi war rahmah. Jadi selainnya kan sesat, kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, wa yamuddahu bis sadadi war rahmah, dan Allah Ta'ala menjulurkan pertolongan dan kasih sayangnya. Faqad qassamtu lakan nas. Nah, kata Tuan Syekh, saya telah membagi nih golongan manusia. Fangzur li nafsik, kita harus introspeksi diri nih. In kunta nadhiran, ketika kamu ini dapat melihat, dapat introspeksi. Terus wahtariz laha, dan hati-hatilah engkau, atau keluarlah engkau laha, pada bagian-bagian ini dari hal yang yang membawa madarat. In kunta muhtarizan laha, ketika engkau itu muhtarizan, berhati-hati untuk pembagian manusia ini. Kun syafiqan alaiha,
Jadilah engkau ini Syafi. kun syafiqan alaiha ya. Laha syafiqan. Gak ada wawunya di sini. Okelah, apa-apa ngerubah mana ya. Ulas. Syafiqan ulas asih alaiha atas pembagian manusia ini. Hadanallahu wa iyyaka lima yuhibbuhu wa yardahu dunyan wa akhiratan birahmatihi. Ada yang diskusikan nggak Kiai? Nah, ini kan kalau ngaji begini kayak kita melayang nih kan. Kalau ketika kita kembali kepada koridor ta'allama wa amila Wa 'allama yud'a adiman fi yud'a fi du'iya fi fil malakuti adima. Nah, bagaimana orang yang mengamalkan ilmu, belajar tentang ilmu, kemudian mengamalkan dengan ilmu, dan mereka mengajarkan dengan ilmu, tapi bukan hadian mahdian, bukan mengajak kepada jalan mengenalkan dirinya kepada Allah. Ya, tapi dia mengharapkan ujroh. Ya, boleh dibilang kayak seperti sekarang kalau saya bilang namanya bisnis kurikulum. Ini bisa dikategorikan orang yang azim enggak dalam pandangan Allah? Tanya ke Allah. Kayak secara ilmiah. Ini kan ilmiah nih. Ya. Jadi kan di sini memang kalau di hadis itu bukan hanya tadi mengambil bagian atau tiga poin lah ya. Ada ta'alam, ada amil, ada ta'lim. Nah, tapi kita kan harus ingat bahwa yang dimaksud dengan golongan yang keempat ini adalah penafsiran dari Tuhan Syekh itu sendiri. Al-alimu billah. Ya, spesifik. betul. Jadi itu cuma sekedar tadi ya sifat-sifat yang mendukung gitu. Dimana yang golongan keempat ini menurut hadis dia di alam malakut itu disebut sebagai seorang yang azim, seorang yang agung. Jadi ini berarti hadis ini adalah menggambarkan kespesifikan sebuah hadis. Jadi allama alim billah. Ya, eta. Jadi ta'alama amila al-alim billah. Betul. Gitu kan? Nah, orang yang mengenal tentang Allah. Allah yang tahu, yang mengenal. katakanlah apa bahasa sekarang ya. Yang apa takhasus itu apa sih? Ahli atau spesialis ilmu Allah. Ilmu spesialis ya. Ilmu spesialis ilmu Allah kan. Spesialis ilmu Allah ini ya. Kan itu kayak nggak mudah untuk apa menemukan orang-orang yang seperti ini dalam arti kalau kita pandangannya adalah pandangan mata kokopong. Ya, baik. Konteks ataupun konteksnya dengan kekinian, zaman kekinian. Adakah sosok manusia yang seperti ini? Itu banyak. Banyak. Yuk kita cari. Minta berkah doanya. Yang katakanlah terutama yang udah meninggal gitu ya. Dan kalau hidup kan ya Allah alam namanya Nah, juga itu maksud saya yang hidup. kalau yang hidup mah Allah alam. Itu mah gimana hatinya kan biasanya antara satu orang dengan orang lain ya karena namanya manusia banyak jumlahnya dan biasalah ada sinkron gak sinkron, ada gesekan ini itu dan seterusnya gitu. Bisa termakan omongan ya meskipun dia di sisi Allah Ta'ala itu orang yang dekat tapi ketika hatinya gak disinkronkan oleh Allah ganti gitu, susah ya ibaratnya segede Abu Yamuh gitu kan. Kalau orang yang membenci beliau baik gitu ya kan, nggak mandang beliau siapa gitu. Atau yang lain ulama-ulama yang lain Habib Lutfi gitu nggak mandang beliau itu siapa, kalau benci mau benci aja. Betul. Namanya juga
masih hidup. Kalau udah meninggal mah beda lagi. kurang ter 15 gitu kayak mainan setan lain jelemana makin orang ngebentik ulama aya jelema ngebentik ulama eta ulama ngebentik ulama arti eta jelema ngebentik ulama eta aya setan Jadi karena setan ulama. Nah, ulama usung guys. atuh setan ulama bisa dua apa ya setan gitu Namanya setan ulama. Kan kalau di apa keterangan yang sebelumnya kan Ustadz itu ada manusia. Bentuknya manusia, sifatnya sifat iblis, atau bahkan binatang. Nah, itu menurut Tuhan saya sendiri kan. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa meskipun secara fisik dia adalah seorang ulama, bisa jadi. Eta. jadi itu aneh deh kok eta sehebat ulama gitu aneh deh berarti eta Aya setan ulama. setanan sekalipun ulama setanan Ya, betul. jadi aneh deh gitu jadi kiwarina atuh gitu tinggal seuneun doang Seri doang ya, tinggal tertawa. dai eta atuh termasuk urang urang Ya, urang. hewa ka jelema anu ibadah hewa saha sih jelema anu hewa ka jelema anu eta hewa kana nu ibadah eta iwal setan mah hewa setan mah hewa kana tukang ibadah berarti sekali manusia atuh jero nama artinya itu iblis Catat heula. 3, 2, 2, 5, 2, 4, 2, 4, 5. Aksa menas. Oke ya. Lanjut. Nah, kemudian pada bab yang baru An-Nur Rabi Wassalasun, cahaya yang ke 34. Itu tentang larangan benci ya, atau apa ya, tidak suka benci apa ya, pembahasan tentang larangan dari membenci Allah. Gagah amat bisa membenci Allah Ta'ala, hebat amat ini orang ya. Tuan saya ini bikin judulnya yang wih daripada setan tam setan itu hewa ka Allah setan itu hewa ka Allah ngeras lebih daripada ini mah hebat luar biasa mana ini orang. sebetulnya mana jadi yang saya bikin takjub itu, tuan saya itu bikin judulnya yang bikin wow gitu. Wah. Jadi bikin penasaran ngajinya Ya, juga. betul. Jadi itu kalau dari di zaman tiap-tiap judul itu kan judulnya aneh-aneh gitu. Ini dibalik lagi. Menyegah daripada membendung hewa benci terhadap Allah. Judul yang luar biasa ini takjub ini. ya kan sekarang setidaknya kita udah punya saudara ya, yang kurang lebih dalam apa menulis judul itu sama gitu tuh. Siapa beliau? Nah, kan bisa aja kan beliau mah bikin judul teh ya, wow gitu judulnya. Agar wah gitu. Biar wah gitu, banyak yang nonton gitu kan saya. Nah ternyata mungkin beliau terwarisi. Ya kalau dia kan ada tujuan subrek. Ada studi subrek YouTuber. Benar. Iya itu kan seni public Iya, speaking. public speaking biasa itu mah ada ilmunya. Apa itu? Kopi. Tulis kopi itu kan salinan. Iya. Writing, copywriting, tulisan yang copywriting ya. Copywriting tuh. Nah ini.
Finnahi anis Jadi sukhti ala Allah. tulisan yang Nah, nyihir. bukan memberikan, jangan menyihir dong, agak sedikit. Yang buat takjub aja. Ayo terus lanjut. Copywriting. Lain copy creating yang lain. Waqala radhiyallahu anhu. Abdul Qadir dia itu mengatakan ma'akama sukhtaka ala rabbik. Betapa besar kebencianmu kepada Tuhan. Idas. Wa tuhmataka lahu, dan tuduhanmu kepada Allah. Bedas tam. Wa atiradaka alaih, perlawananmu atas Allah. Wa intisabaka lahu bidzulmi, dan engkau menisbatkan zalim kepada Allah. Idas. Wastifta'aka lahu fir rizq wal ghina wa kashfil karbi wal balwa, dan betapa besarnya penganggapan lambatnya Allah dalam memberi rizki, memberi kekayaan, menyingkapkan atau melepaskan musibah dan balai dan bala, ujian. Ini kan satu hal yang mungkin sekarang ini kita anggap wah, kita anggap itu hal yang apa ya, sangat parah gitulah. Sementara dalam diri kita itu ada seperti ini. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan. Ya, jangan-jangan. Kita ini harus curiga pada diri kita. Ya kan? Kita kan sering doa, ya Allah, minta duit ya Allah. Nah, berapa? 5M. Yang naon? Yang modal kawin, dan pesantren. Udah tahunan, Kiai. Ngedoanya udah tahunan, cuma belum dikasih sama Allah Ta'ala. Akhirnya ngeluh dia. Parah. Ya Allah, engkau ini sebenarnya mampu gak sih kasih aku 5M? Matuk. Mampu gak sih? Nah itu kan seakan-akan biasa, tapi ini adalah hal yang luar biasa. Gitu. Seakan-akan ini kesalahan yang biasa, padahal itu kesalahan yang parah, luar biasa. Nah makanya Syaikhul Qadir mengingatkan kita, ama ta'alam, tidakkah kau tahu? Anna likulli ajalin kitabah, bahwa di setiap masa itu ada tulisannya, ada ketentuannya, ketentuan Allah. Wa likulli baliyatin wa kurbatin ghayatan wa muntaha wa nafadha. Dan bagi setiap ujian, setiap cobaan itu punya finish dan ada dan punya pelaksanaannya. La yataqaddamu dzalika wala tata'akharu awqatul balai. Di mana hal ini tidak bisa maju dan waktunya nggak bisa mundur. Waktunya nggak bisa maju, waktunya nggak bisa mundur. Jadi ketetapan yang sudah ditetapkan, ya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Terus, watasiru awafiyah. Dan musibah atau balai tadi, awqatul balaya itu menjadi kesehatan. Katakanlah udah selamat, udah selesai itu dari musibah-musibah, bencana-bencana. Waqtul bu'si la yanqalibu nikmatan. Waktu ke madorotan itu tidak akan berubah menjadi nikmat. Wahalatul faqri la tastahilu ghina. Dan waktunya atau kondisi kefakiran itu nggak akan berubah menjadi kekayaan. Kalau pada saat kemarin apa tuh zaman apa? Zaman tutup mulut apa namanya? Tutup hidung. Covid. Ya memang lagi zaman Covid ya. Nanti juga ada goyahnya, ada muntahnya. Nanti juga selesai pada waktunya. Kenapa Anda harus tuhmah? Kemudian menyalah-nyalahkan Allah, melawan Allah, menuding Allah kan. Ya. Membenci Allah kan. Ternyata orang. Maka ahsinil adab, perbaikilah adab. Walzamis samta. Nih, wahalatil fakri la tastahilu ginan. Ini ungkapan yang luar biasa. Saat kita dilanda musibah fakir,
ya kepakiran yang dahsyat menurut kita ini kan, bukan menurut kita karena kita yang merasakan. Nah, lah apa tadi? Tastahilu ghina. Tidak mustahil, Tidak berubah. tidak merubah kepada mendatangkan kekayaan. Nah, pada saat kondisi seperti ini, maka ahsinil. Adab. Oke, terus lanjut. Jadi langkahnya satu, ahsinil adab. Satu, Dua, walzamis samad, diam. Tiga, as-sabar, sabar di baik. Sampai ke eta, sampai ke BBM. War ridho, wal rela. muwafaqah Wal muwafaqah, setuju di Rabbika azza wajal dengan ketentuan Allah. Aku madai kurangnya. Watub antasakhutika alaihi, dan tobatlah Allah. kita dari membenci Allah. Wa tuhmataka lahu fi fi'lih, dan tuduhan kita kepada Allah dalam perbuatannya. Kenapa? Laisa hunaka istighna'un wa intiqamun min ghairi dzambin wala aradin. wala aradin ala tab wala aradu ala wala. Oke, kira ada sekali. Oke. Jadi karena nggak ada istighna wa intiqam. Istighna'un. Dina nanya naon, Bro? Bro, di situ apa tuh, Bro? Walaisa hunaka. Aha. Id laisa ya, id laisa hunaka ya. Ada fa apa id? Tuh kan? Falaisa. Istighna'un. Lain istighna'un kan? Istifa, tuh kan? Beda arti teman Ki. Jauh, istighna, istighfa, Iya. istighfa. Falaisa hunaka Istifa'un. istifa'un. Wantiqamun. Wantiqamun ya. Wantiqamun min ghairi dzambin. Walaysa wa ala at-tab'i, gitu. Gitu, Bro. Oke. Beda arti. Oke, walaysa hunaka istifaun. Istignaun itu arti, Istifaun wa intiqamun min ghairi dzambin. Ya karena Allah Ta'ala ketika menurunkan itu, atau katakanlah penyempurnaan, pelaksanaan, atau intiqam, pembalasan yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia, itu nggak akan terjadi ketika tanpa ada dosa, min ghairi dzambin, dari tanpa dosa. Artinya ketika ada musibah, ketika ada bencana yang menimpa manusia, itu biasanya ada perbuatan dosa terlebih dahulu. Istifa'un itu Istifaun tadi nanya pasnya ke istifa'un penyukupan. Istifa dari wafat ya, al-wafa Iya. bil ahd. penyempurnaan. Nah, nanti komun kan balasan min ghairi dzambin. Wala aradin. Wa aradin di situ. Ini enggak ada arad di sini. Arad, Wa ala tabi'i langsung. arad mah harga diri. Wala arada. Oke. Coba kalau di sini wala arada ala tabi'i. Dan di sana tidak akan ada terjadinya bencana itu, terjadinya musibah yang diturunkan kepada manusia ujuk-ujuk gitu, menurut tabiat manusia. Enggak. Tapi tetap biasanya di awal-awal itu ada sabab-sababnya kayak. Karena manusianya itu pada jahat semua, nggak pada ingat sama Allah Ta'ala, ada lalai ke Allah Ta'ala, ya akhirnya mau nggak mau kan Allah Ta'ala turunkan musibah bencana kepada mereka. Ya. Wala aradin di sini, kalau aradin itu dalam mana lain kan
sebuah marwah apa harga diri? Sanes. Apa? Eta mah ird. Irdu. Kalau marwah. Dia arad kondisi yang baru. Itu anyar. Kondisi yang baru. Ya, gampangnya datangnya tiba-tiba aja gitu tanpa ada sebab. Jadi Allah Ta'ala nggak mungkin menurunkan musibah bencana kepada manusia tanpa ada sebab terlebih dahulu. Kan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Kerusakan, bencana di muka bumi ini ya oleh tingkah laku manusia. Ayatnya tanya. Oh. Omongan dia ya ayatnya. Keringet beta mah. Alat tabinya berdasarkan karakter. Karakter. Kama huwa fi haqqil abid. Batu pribadi. Nah, bagaimana hal ini juga terjadi di antara satu hamba dengan satu manusia dengan manusia yang lain. Kan nggak ujuk-ujuk yang satu musuhin ke si B. Ada sebab biasanya. Kenapa musuhin? Oh karena si B mah julid. Ya akhirnya mau nggak mau si A musuhin si B. Gitu. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.